Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, kita masuk ke dalam minggu Advent kedua. Masa Advent adalah masa untuk kita kembali mempersiapkan diri dalam mengenang akan penggenapan kelahirannya dan juga mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangannya untuk yang kedua kali. Mari kita siapkan diri kita siapkan hati kita mau sama-sama memuji Dia, kita mau sama-sama menyembah Dia. Kami berikan kemuliaan Tuhan, kami berikan hormat Tuhan kami kepada-Mu Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Semua Bapak Ibu tuh bagi kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau. Mari kita sembah Dia.
memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian, kini kita tiba di Minggu Advent yang kedua. Minggu Advent kedua ini memiliki arti sebagai minggu kesetiaan dan cinta. Nah, karena itu pada Minggu Advent yang kedua ini pula kita akan menyalakan lilin Advent yang kedua, yang juga mau mengingatkan kita untuk tetap setia dan juga mempersiapkan diri bagi menyambut kedatangan Tuhan kita. Kita wajib menyiapkan hati dan cinta kita demi menyambut kedatangan Kristus di dalam kehidupan kita dan juga di dalam dunia ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya selalu menyertai saudara dan saudari sekalian, dan pemeliharaannya juga selalu tetap ada di dalam kehidupanmu. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan saudara dan saudari dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Ibrani 4 ayat 16 berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin, amin, amin. 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 Silakan duduk Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari. Saya menyambut kita semua yang ada di tempat ini. Selamat pagi. Ya, senang sekali ya. Kita boleh ada di minggu kedua di bulan Desember ini, minggu juga minggu Advent yang kedua. Kita semakin boleh ya mempersiapkan hati kita, diri kita untuk mengenang ya cinta kasih Tuhan, penggenapan nubuatan Allah, yaitu melalui kelahiran ya Sang Mesias itu. Jadi artinya Mesias itu sudah lahir ya Bapak Ibu. Nah, kita Natal itu mengenangnya. Tapi bukan hanya berhenti kiranya dalam pengenangan, tapi kiranya juga melalui momen Natal yang nanti akan kita rayakan,
terjadi juga pembaharuan ya di dalam kehidupan kita. Ya, jadi karena itu juga ya kita perlu ya menyelidiki hati kita, mempersiapkan diri kita sehingga juga dengan peristiwa Natal itu sungguh ya bukan hanya menjadi sekedar ritual tapi juga itu menjadi sebuah perjumpaan antara kita dengan sang bayi itu yang kiranya perjumpaan itu juga boleh mengubahkan kehidupan kita. Ya hari ini saya melihat ini ya dari komisi senior sudah pakaian putih-putih akan bernyanyi 12 lagu kelihatannya ini ya. Oh enggak ya, satu lagu ya. Senang sekali nih ngelihat Oma dan Opa itu penuh dengan semangat. Minggu depan Youth ya yang akan mengisi ya. Nah jangan kalah sama Oma dan Opanya ya. Saya juga mau menanti nanti minggu depan itu Youth-nya itu nyanyinya apakah nyanyi di pemakaman atau nyanyi di ibadah sukacita gitu ya. Kalau di ibadah pemakaman kan nyanyinya kan pasti pelan gitu ya. Jadi kalau Youth harusnya nyanyinya lebih semangat. Nah nanti kamu lihat nih Oma dan Opa saya sudah dengar sih lagunya. Mereka semangat bahkan kayaknya ada tamborinnya kelihatan nanti ya. Oh enggak ada ya tamborinnya ya. Ya senang sekali, terima kasih ya Oma dan Opa yang akan bernyanyi nanti ya di ibadah 1 dan juga di ibadah 2 ya. Senang sekali saya juga melihat si kecil sudah dibawa ke gereja ya. Ya jadi itu tepat sudah ya. Jadi anak itu diberi Tuhan tuh dibawa pertama sekalinya jangan dibawa ke mall, jangan dibawa ke tempat wisata, tapi bawalah ke rumah Tuhan ya. Supaya juga walaupun kitanya belum ngerti apa, tapi suasana gerejawi sudah dia pahami. Nanti juga kalau Tuhan izinkan tanggal 24 akan ada baptisan dan juga ada penyerahan anak. Jadi boleh mendaftar ya sama sekretariat supaya juga nanti kita di tanggal 24 bisa melayani. Dan juga tanggal 24 Desember ada perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu juga siapkan hati kita dan pikiran kita. Nah Bapak Ibu ya satu hal juga yang mau saya sampaikan. Harapan kita di bulan Januari itu anak-anak youth kita akan kembali beribadahnya sama dengan kita di hari Minggu. Karena dilihat, dievaluasi kalau hari Sabtu itu agak sedikit yang hadir ya. Jadi ada rencana, ada pemikiran dari majelis bahwa ibadahnya akan kembali di hari Minggu tapi mungkin setengah 10 pagi. Nah karena itu Bapak Ibu kita perlu ini mendukung untuk menutup ya ada pintu yang bisa dibuka juga. Itu yang selama ini sekarang sudah terbuka itu ada pintu yang bisa tertutup supaya ketika anak-anak remaja beribadah di ruangan remaja di sebelah sana dengan kita beribadah di sini bersamaan suaranya tidak bertempur gitu ya, tidak bertabrakan. Karena itu pintunya perlu ditutup. Nah kira-kira nutup pintu itu perlu pakai apa ya Bapak Ibu ya? Pakai apa ya kira-kira nutup pintu ya? Pakai cap jempol, gitu. Tertutup pintunya perlu pakai apa Bapak Ibu? Agak-agak ragu nih menyebutnya Bapak Ibu nih. Gak usah takut Bapak Ibu ya. Perlu pakai dana, bukan pakai Pak Danu ya. Tapi Pak Dana, kalau Pak Danu ada di belakang. Perlu pakai dana atau bahasa lainnya perlu pakai uang. Nah di Warta Jemaat sudah dimunculkan Bapak Ibu ada angkanya. Ya, tapi tenang Bapak Ibu, Tuhan sudah sediakan dananya. Wah amin semua langsung cepat gitu ya. Tapi Bapak Ibu tahu nggak dananya itu sekarang ada di mana? Ada di mana Bapak Ibu? Dananya itu ada di ruangan ini. Ya, di mana itu di ruangan ini? Di dalam tas-tas Bapak Ibu, di dalam dompet-dompet Bapak Ibu. Itu ada di ruangan ini dananya untuk menutup pintu itu. Gak di luar sana dananya. Tapi ada di dalam ruangan ini. Tapi di dalam tas-tas Bapak Ibu, di dalam dompet-dompet Bapak Ibu sekalian. Sudah ngerti ya maksudnya Bapak Ibu ya? Perlu dijelaskan lagi lebih jelas? Nah ya jadi tolonglah dukung. Harapannya Januari itu anak-anak youth kita sudah bisa beribadah kembali di ruangan sana. Sehingga lebih banyak lagi akan mereka boleh dilayani. Saya rindu kita tidak kehilangan generasi kita ya. Generasi anak-anak youth kita. Nah hari ini juga terima kasih untuk Bapak Pendeta Yosafat ya Simatupang. Jadi ini juga orang Batak Bapak Ibu ya. Simatupang tapi jangan dipanjangin ya. Karena kadang-kadang sering dipleseti Simatupang siang malam tunggu panggilan katanya gitu ya.
Nah itu seringkali begitu kan, kalau Simatupang itu marganya katanya begitu, siang malam tunggu panggilan, bukan itu ya. Ini hamba Tuhan yang melayani di GKI Sudirman, ya GKI Sudirman di Bandung, di sebelah kantor Kemenak, Kementerian Agama, ya dekat dari Sudirman Ballroom ya. Nah jadi terima kasih Pak Yosafat yang akan melayani di ibadah 1 dan di ibadah 2. Dan izin Bapak Ibu nanti sebentar saya akan pamit, ya bukan pamit mau kemana-mana, saya akan ada pelayanan di Pouk Lanut Sulaiman. Saya akan melayani di Pouk Lanut Sulaiman jam 9 pagi, ya. Jadi saya sebentar nanti akan ada di sini, lalu saya izin pamit untuk melayani di Pouk Sulaiman, ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada semangat pagi ini Bapak Ibu, bisa lambaikan tangannya? Amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama, kita mau bilang Tuhan kita tuh yang berkuasa di bumi ini, Bapa kita tuh yang bertahta di bumi ini. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Berkuasa di bumi, bertahta dalam kemuliaan. Mari sama-sama kita katakan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk makin berdiri. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sama-sama kita katakan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia nama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sama-sama kita kan, Tuhan Allah kita. Lebih tegas lagi ya Bapak Ibu ya. Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam pujian pengakuan dosa. Kita mau berdoa kepada Tuhan kita. Kita mau mengaku setiap dosa kita kepada Tuhan kita. Kita sadar kalau cuma Tuhan kita yang menjadi penolong dalam hidup kita. Kau Tuhan
penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Ku pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. terpujilah. Memuji nama-Mu Sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulut memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita mengaku setiap dosa kita ke hadapan Tuhan kita. Ya Allah, kami sadar kami datang menghadap-Mu dengan segala kesalahan dan dosa kami. Kami mengaku banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan setiap kali yang selalu melukakan hati-Mu. Kami melakukan dosa dengan sadar maupun tidak sadar. Kami sering bertindak dengan hasrat yang ada dalam diri kami. Kami sering sekali Tuhan menyakiti hati-Mu Tuhan. Di saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengakui semua dosa dan pelanggaran kami. Segala kekurangan kami.
sebagai orang percaya, kelemahan iman dan tidak kesetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Dalam kerendahan hati kami sangat memohon Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Hapuslah pelanggaran-pelanggaran kami. Ampunilah dan tahirkanlah kami dari dosa dan salah kami. Supaya kami menjadi bersih dan murni. Karena Kristus telah datang untuk menebus kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Tuhan. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa. Barulah kami. Barulah hidup kami. Murnikanlah dosa-dosa kami. Dan layakanlah kami untuk menyambut kedatangan Putramu Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari sekalian, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang telah sungguh-sungguh mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Karena itu dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 yang berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itulah berita anugerah, berita pengampunan yang sampai kepada kita. Kita tidak hanya menjadi manusia-manusia yang hanya menerima anugerah keselamatan, namun kita pun harus menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Untuk itu marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru, dan karena itu saya jemput kita untuk dapat bangkit berdiri. Sebagaimana tertulis di dalam Filipi 2 ayat 14 dan 15, kiranya ini boleh menjadi petunjuk hidup yang dapat kita lakukan sehari demi sehari dalam kehidupan kita. Filipi 2 ayat 14 dan 15 berbunyi dengan demikian. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Itulah petunjuk hidup baru yang sampai kepada kita. Biarlah itu boleh kita lakukan dan wujudkan dalam setiap kehidupan yang Tuhan masih boleh percayakan kepada kita. Kita sudah diberikan berita pengampunan dan juga petunjuk hidup baru. Karena itu mari Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, kita juga boleh mewujud nyatakan anugerah pengampunan dan juga petunjuk hidup baru itu dengan memberikan salam perdamaian kepada saudara dan saudari kita. Karena itu kita boleh memberikan salam perdamaian kepada saudara kita yang di kiri, kanan, muka, dan belakang. Salam perdamaian, salam perdamaian, salam perdamaian. Lanjut aja Iya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama menaikkan satu pujian ini. Kita mau bersyukur kepada Bapa kita untuk setiap pengampunan, untuk setiap sukacita yang Tuhan kita berikan kepada kita. Banyak yang telah Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Rancangan indah terjadi dalam hidup kita. Kau perbuat
terjadi di hidupku. Bapak yang mengerti, Bapak yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ya, saya mengundang Bapak Ibu untuk membacakan ini secara bersaut-sautan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Pujian-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Mari sama-sama kita bacakan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, dan sambutlah kelahiran anak Allah dengan bersuka cita. Sujudlah kepada Tuhan dan nantikanlah kedatangan anak Allah dengan berhiasan kemurnian hati dan kekudusan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Saya mengundang untuk Bapak Ibu Komisi Senior untuk menyampaikan suatu pujian.
Ya, saya juga mengundang Bapak Ibu Komsel untuk maju ke depan untuk menaikkan satu pujian.
Sungguh sangat bersuka cita ya Bapak Ibu ya. Kita bisa mendengarkan beberapa pujian, walaupun cuma 2 pujian, tapi itu sangat membuat hati bersuka cita gitu mendengarnya. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ini kami Tuhan, ini pujian kami Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh Kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku bintang saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang kekal yang bertahta dalam kehidupan kami bersyukur sebab kesempurnaan cinta-Mu melimpahi kami dengan penuh berkat, memampukan kami hadir di tempat ini dalam berbagai sukacita dan tentunya dalam berbagai keinginan kami untuk mendalami firman Tuhan. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami yang terbatas ini Engkau mampukan mencoba mengerti firman Tuhan yang tidak ada batasnya. Maka Tuhan bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Mari kita buka bersama-sama dari Wahyu 21. Wahyu 21 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan dari Alkitab terjemahan baru yang edisi kedua. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan. Atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Lalu firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia kita semua yang membaca dan merenungkannya. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Horas? Oh ini kayak ibadah di HKBP ya. Salam kenal saudara-saudara, saya sahabat Simatupang seperti Pendeta Alfred tadi sudah memperkenalkan. Simatupang sudah pasti bukan orang Sunda, ya. Saya lahir dari keluarga Batak, almarhum mama saya Bu Rumanurung. Saya lahir di Jakarta, lalu berkuliah di STT Jakarta, dan kemudian dengan berbagai proses saya ditempatkan di Bandung. Saya baru 10 tahun di Bandung ini, ya. Dan saya bersyukur atas kesempatan ini, Majelis Jemaat atas undangan untuk berkhotbah di tempat ini. Perkenalan saya juga dengan Pendeta Alfred terjadi di sini waktu ada acara PGIS. Saya salah satu MPH di PGIS Kota Bandung,
dan saya bertemu dengan Pendeta Elfren. Dan saya senang sekali bisa berkenalan dengan saudara-saudara ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berkenalan lebih jauh lagi. Ya, mungkin saya nggak hafal wajah-wajah Bapak Ibu, tetapi saya hafal mungkin beberapa saya hafal. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyapa. Nah, saya dari GKI Sudirman, saudara-saudara ya. Beda dikit dengan GKMI, saya GKI ya. Ada yang pernah tahu dan pernah beribadah mungkin di GKI? Ada yang tahu kah? Juga pernah ya. Nah, di Bandung saudara-saudara ada 15 lah total yang secara tempat ada di Kota Bandung 13 ya. Mungkin yang cukup terkenal, cukup besar yaitu GKI Kebonjati itu yang tua. Taman Cibunut dan Kebonjati itu udah hampir 100 tahun ya. Nah, saya dari GKI Sudirman. Nah, tidak banyak ya GKI di Kota Bandung ini. Tapi juga kalau saudara bermain di tempat di kota lain, kami memang tersebar dari Batam sampai Bali. Dan salah satunya ada di Kota Bandung. Kalau saudara juga mengenal ada GKI Anugerah, itu kelompok GKI yang masih menggunakan bahasa Mandarin. Jadi, tapi saya tentu tidak bisa bahasa Mandarin. Karena bahasa Batak aja saya cuma bisa horas tadi ya. Karena saya sudah lahir di Jakarta juga. Dan kami ada di Kota Bandung, jemaat di tempat saya melayani tidak besar saudara-saudara. Ini gedung ibadah yang disebut oleh Pendeta Elfren tadi, ini yang saudara lihat adalah gedung Sekolah BPK Penabur. Ya betul, kami menggunakan aula SMPK 5 BPK Penabur. BPK Penabur sendiri memang yayasan pendidikan yang dimiliki oleh GKI, sehingga kalau saudara anggota GKI dapat diskon. Nah, kalau sudah mulai berpikir untuk pindah GKI, diundang ngambil jemaat orang gitu. Enggak, bercanda ya saudara-saudara. Jemaat yang tempat saya melayani tidak besar, 200 tercatat ya, ibadah hanya 80, 90, 100-an. Seperti ini. Dulu sebelum pandemi kita juga 2 kali kebaktian, tapi sekarang hanya menyisakan 1 kali kebaktian. Dan kami sungguh-sungguh mengundang saudara kalau ingin beribadah ya silahkan, mau pindah ya urusannya sama majelis ya, bukan sama saya ya, saya cuma menawarkan, enggak ya. Besok saya curiga nggak akan diundang khotbah lagi nih. Oke saudara-saudara, itu perkenalan singkat. Dan hari ini kalau tadi dikatakan adalah Minggu Advent kedua dan menjelang Natal, ternyata ini perayaan yang seluruh gereja juga nantikan. Karena memang enggak semua, beberapa gereja itu menggunakan satu kalender yang disebut kalender gerejawi. GKI, GKJ, GPIB, GKMI juga menggunakan satu kalender gereja yang disebut kalender gereja. Jadi bedanya dengan kalender yang Bapak Ibu tempel di tembok itu adalah tidak dimulai dari Januari ke Desember, bukan. Kalender gereja itu dimulai dari Advent. Jadi minggu lalu itu adalah tahun barunya gereja kita secara kalender. Nah, isinya adalah perjalanan hidup Yesus. Dari lahir sampai nanti kita masuk ada masa raya Paskah ya. Meninggal lalu balik lagi Natal lagi dan begitu seterusnya. Nah, salah satu cirinya adalah ya kalau saudara pergi ke gereja-gereja yang memakai kalender gereja ini, temanya ya Advent, kurang lebih sama. Mungkin bacaannya ada berbeda di sana sini tetapi kurang lebih sama. Nah, masa raya Natal itu pendek sekali, ada 4 minggu Advent dan 3 perayaan Natal sebenarnya. Natal pagi, sore, malam, dan pagi tanggal 25. Lalu ada Epifani, mungkin saudara belum familiar dengan istilah ini. Epifani itu penampakan Yesus. Jadi
salah satu kelompok Kristen Ortodoks itu adalah kelompok yang tidak merayakan Natalnya di 24-25. Mereka baru merayakan Natal di tanggal 6 Januari. Kelompok Kristen Ortodoks. Kelompok Kristen Ortodoks itu kalau saudara nonton artis yang namanya Roy Martin, Gading Martin, nah itu mereka kelompok Ortodoks. Nggak banyak di Indonesia. Nah, Epifani itu merayakan istilah penampakan Yesus. Membaca lagi kisah-kisah orang Majus yang datang ketika Yesus lahir itu. Nah, yang terjadi sekarang adalah Minggu Advent, jadi menjelang. Advent sendiri artinya bukan penantian, Adventus adalah kedatangan. Dan 4 minggu Advent tadi, Pendeta Alfred juga mengatakan yang kedua ini temanya seputar cinta, kasih. Ya. Minggu lalu pengharapan, minggu depan sukacita, dan minggu terakhir kedamaian. Nah, kalau bicara menjelang, maka ada istilah yang muncul, yang tadi kita baca. Langit baru dan bumi baru. Bumi baru kalau di Bandung itu adalah tempat apa? Tahu ya, Bapak Ibu kan udah lebih dari 10 tahun, kalau saya baru 10 tahun di Bandung. Ya, bumi baru adalah tempat orang berduka, meninggal. Ya, disemayamkan sementara sebelum dikubur atau dibakar. Ya. Nah, oleh karena itu kalau bicara langit baru dan bumi baru, dan apalagi kitab Wahyu, itu perasaan saudara itu ngeri, happy atau biasa aja? Sedih, ngeri ya. Kalau bicara bumi baru, saudara udah pernah ke sana? Hah? Oh, enggak pernah. Bumi baru dekat rumah saya tuh di Jalan Holis. Melayat. Ya pernah kan berarti ya? Kok ragu gitu ya? Saya berkali-kali itu masuk, ya nutup peti dan sebagainya ya. Nah, istilah langit baru dan bumi baru dan kitab Wahyu sendiri itu bacaan yang kalau boleh di skip ya, saudara kan bacanya tuh ngeri-ngeri. Nah, memang ada muncul istilah langit baru dan bumi baru di dalam Alkitab kita. Dan itu kemudian diidentikan dengan akhir zaman. Ya. Nah, pertanyaannya kok mau Natalan malah ngeri, kan bacaannya gitu ya. Istilah akhir zaman itu punya konotasi yang banyak Bapak Ibu. Tadi MC kita menyebutnya kedatangan kedua kali. Sebetulnya dalam kuliah teologi itu agak dihindari menyebut kedatangan Yesus kedua kali. Karena apa? Saudara-saudara, tahu nggak? Kenapa? Bukan salah, dihindari menyebut Yesus datang kedua kalinya. Kenapa kira-kira? Hah? Yang pertamanya kapan? Yesus datang pertama kali kapan? Waktu lahir bukan di Koperma ya, di Bethlehem. Ya. Nah, kenapa nggak disebut kedua kali? Saya berkhotbah pertama kali di GKMI Bandung. Kedua kalinya kapan? Nggak tahu, tergantung undangan. Jadi ada momen ketika saya datang pertama kali dan kalau diundang lagi, kalau ya, maka ada momen saya tidak ada di GKMI. Nah, terminologi kedua kali itu dihindari, nggak salah kalau Bapak Ibu mau nyebut itu. Tetapi seolah-olah Yesus itu lagi nggak ada nih di dunia ini, maka dia harus datang yang kedua. Nah, yang dipakai dan memang ada dalam Alkitab saudara-saudara dan saya adalah kedatangannya kembali. Kita menantikan kedatangannya kembali. Ya kembali bisa kapan apa ya? Bisa kapan aja. Saya bisa aja ke gereja ini besok, lusa dan sebagainya. Kembali mau berapa kali ya terserah. Nah, lalu ada istilah kiamat, akhir zaman, akhir dunia, hari Tuhan dan sebagainya. Itu istilah-istilah yang dipakai. Nah, maka saudara kalau bicara akhir zaman dan kitab Wahyu, saya mau nanya. Menurut saudara, ya, akhir zaman itu berkat atau celaka? Ayo. Berkat atau celaka? Saya ulang ya. Saya tanyanya satu-satu, bukan satu orang enggak. Kelompok sini dulu. Menurut Bapak Ibu, kan tadi kita baca 7 ayat Wahyu 21 ya.
Lalu disimpulin, akhir zaman itu berkat atau celaka? Berkat? Sepakat? Oke. Sebelah kiri saya. Ini berkat karena warna putih atau bukan ya? Enggak ya bajunya ya. Yang sebelah kiri saya, berkat atau celaka akhir zaman? Hah? Ikut aja, nggak boleh melangkahi yang senior. Oke, kalau semua mengatakan berkat, ini jam 8:10, 8:15, saya menawarkan saudara, mau nggak ketemu Yesus? Mau ya? Oh, kok cuma yang sini yang jawab, yang sini nggak mau? Oh, ikut aja lah pokoknya ya. Yang senior bilang mau ya enggak gitu ya. Jadi mau ya, sepakat ya? Enggak takut ya ketemu Yesus. Pertanyaan berikutnya. Bacaan kita, apakah maksud bumi baru adalah bumi yang lama Tuhan hancurkan? Setuju apa enggak? Bapak Ibu, baju yang sekarang ini baju baru atau udah lama? Aduh kesian, belum beli baju baru. Ini udah mau Natal yang keberapa bajunya nggak ganti-ganti. Padahal 4 Natal, aduh kesian ya. Kalau bicara baru sama lama ya. Baju yang lama otomatis tidak dipakai lagi. Kalau mau dipakai, kalau masih muat, masih bagus, warnanya masih oke, atau disumbangkan, atau dikasih ke orang, keluarga dan sebagainya. Nah kalau bicara bumi baru dan langit baru, itu yang lama diapain sama Tuhan? Dihancurkan. Oke. Dihancurkan? Saya mau tanya, Bapak Ibu punya handphone? Pegang ya. Oke. Lah saya cuma nanya, punya enggak? Misal ya. Ya. Misalnya dapat rezeki nomplok lah 1 miliar. Ya. 1 miliar ini kan mimpi aja lah kira-kira dapat itu gitu. Lalu handphonenya memang sudah rusak. Ya. Bapak Ibu akan beli handphone baru. Yang lama diapain? Oh disimpan, diservis ya, irit ya. Irit. Oke, yang lama ya kira-kira akan Bapak Ibu hancurkan nggak? Kenapa? Kan udah punya yang baru. Bisa dijual lagi, wah. Dikasih ya. Baju yang lama pun pernah nggak Bapak Ibu hancurkan? Tidak ya. Saya balik pertanyaan yang sama. Ada bumi yang lama yang kita diem ini sama langit yang lama yang saudara lihat tadi pagi nih langit. Nah kalau ada bumi dan langit yang baru sama Tuhan, bumi yang dan langit yang lama ini dihancurkan atau tidak? Kok jawabannya beda? Tadi katanya dihancurin, nggak jadi dihancurkan. Sayang. Oh, Allah kita irit juga. Nah, ya, dilenyapkan. Nah, ini yang kerap kali agak membuat kita bingung. Setelah bingung jadi takut karena hampir, saya mau mengatakan ya, hampir semua TV, film Hollywood, film apapun yang bicara akhir zaman, ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Tapi itu film. Tapi Pak, diambil dari kitab Wahyu katanya. Ya. Ada bencana alam, ada gempa bumi, kan gitu ya. Ngeri. Berarti kayak gitu tuh Pak. Bumi yang lama akan dihancurin. Ya kurang lebih mirip air bah lah. Makanya ada banjir ya. Ini sekitar Kopo udah pasti langganannya banjir. Nah mirip-mirip gitu Pak, bedanya kalau lebih gede dikit tsunami. Ya ini baru banjir, baru becek paling banjir sekian. Nah nanti akhir zaman kayaknya lebih gede lagi tuh banjir bandang. Cuman tadi saya nanya, kita aja yang gak bisa bikin handphone sendiri itu kan buatan Amerika atau buatan China kan handphonenya.
kita itu nggak tega ngancurinnya. Antara irit sama pelit lah ya. Enggak lah irit ya. Jadi kalau kita punya yang baru apapun, baju, mobil, motor, handphone dan sebagainya, kita itu tidak menghancurkan yang lama. Kita lo manusia, levelnya di bawah Tuhan jauh. Lalu kita bilang, oh kalau begitu Allah kita itu berani dia menghancurkan yang lama. Loh, kita aja nggak tega. Kita beli itu nabung dan sebagainya, kita beli rumah, lalu beli rumah yang baru. Gua hancurin nih rumah gua yang lama. Kan enggak. Saya kasih ke anak, saya warisin dan sebagainya. Lah kalau ditanya kalau Allah kita, kalau Allah mah tega-tega aja dihancurin. Maka saudara-saudara mungkin kita harus membaca ulang Alkitab mengenai kisah-kisah ini. Kitab Wahyu adalah kitab yang memang spesial dan banyak kitab spesial lain. Karena apa? Pertama, dia adalah, ini bahasanya agak sulit, apokaliptik. Jadi kalau Bapak Ibu dalam, ini masih ingat nggak ya pelajaran bahasa Indonesia? Kalau di pelajaran bahasa Indonesia itu ada jenis sastra, ada yang dongeng tahu? Yang dulu, nggak tahu sekarang masih nggak ya, oma opa, bapak ibu bacain nih, mami papi aku mau tidur, yaudah sini saya bacain dongeng. Ceritanya hayal ya, fiktif. Ada fabel itu ceritanya soal binatang. Ada juga jenis sastra atau jenis yang sekarang populer, pantun. Jalan-jalan ke kota Bandung, cakep ya. Nah pantun itu lagi populer untuk mengatakan sesuatu. Jalan-jalan ke kota Bandung, cakep. Jangan lupa beli Kartika Sari, cakep. Ya udah itu doang sebetulnya. Saya cuma mau bilang kalau Bapak Ibu ke Bandung jangan lupa tuh beli oleh-oleh. Tapi harus cakep-cakep dulu. Ada jenis, jadi orang mau ngomong sesuatu, tapi pakai apa nih caranya? Pakai puisi, pakai pantun, pakai ngarang cerita, ya, pakai drama dan sebagainya. Wahyu, kitab Wahyu, itu sastra apokaliptik. Apa itu? Isinya soal penglihatan, mimpi dan sebagainya, dan penyingkapan. Oh ada jenis yang lain Pak? Ada, ya Injil. Injil cerita tentang Tuhan Yesus. Perjanjian Lama ya kisah soal raja-raja dan bangsa Israel. Nah dalam membaca kitab Wahyu yang adalah apokaliptik, jangan langsung dibayangin akan begitu. Karena cirinya yang kedua, dia banyak simbol dan angka. Aduh Pak, saya ada rumah itu angkanya 666, dijualnya murah. Tapi saya kok takut mau beli. Kenapa? Itu tuh aliran sesat Pak. Nanti saya beli itu jadi sial. Nah, kalau baca dan memuncul ada di Alkitab tuh Pak. Nah, Bapak Ibu handphonenya bisa mencet angka 6 enggak? Bisa. Mencet 6 3 kali bisa enggak? Rusak enggak handphonenya? Enggak. Sehingga itu simbol, angka. Iya Pak, tapi itu ngeri. Nah, ciri cerita yang apokaliptik, kitab Wahyu, itu begitu. Akan banyak simbol. Di Wahyu, saudara ingat ada kisah monster berkepala berapa? Muncul dari laut, ya. Kira-kira akhir zaman akan begitu nggak Bapak Ibu? Nggak tahu. Harusnya jawabnya dengan tegas, nggak tahu atau enggak? Kalau nggak tahu berarti ada kemungkinan bisa terjadi. Berarti di bawah laut itu ada monster kepala 9 tinggal nunggu waktunya muncul ya? Hah? Nah ya. Kalau di kitab Wahyu ada kisah-kisah begitu, jangan langsung ngebayangin, oh bener nih ada monster nih, tinggal kapan nanti munculnya monster itu. Nah itu mau menggambarkan apa? Singkat cerita, kalau kisah itu dulu ada kerajaan ya, itu kan Romawi. Jadi bangsa Romawi itu mau menguasai Israel saat itu. Nah itu mau mengkritik nih raja-raja berapa kerajaan itu memang memerintahnya sangat diktator.
sangat keras, kayak monster. Makanya ketika kitab Wahyu ditulis, aduh ini memang pemerintah ini kayak monster. Dia menikam semua orang yang dia gak setuju, gak suka. Nah begitu jangan bayangin, bener ya nanti akhir zaman akan ada monster. Nah jangan, karena itu bahasa simbol. Jadi jangan dibayangin akan exactly begitu. Nah salah satunya saudara-saudara adalah soal akhir zaman. Ini yang paling sering dibayangkan. Kira-kira katanya akhir zaman itu orang-orang akan istilahnya diangkat, rapture. Ya, bahkan ini ada filmnya loh, ya. Pernah nonton nggak? Jadi nih Bapak Ibu lagi duduk, ya tiba-tiba akhir zaman nih 5 menit lagi, tak 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 tak, cut hilang, tinggal bajunya. Tapi ada beberapa yang nggak hilang karena ditinggal kan gitu ya. Jadi beberapa orang yang percaya katanya diangkat ke surga. Yang tidak percaya akan ditinggal di dunia. Dan yang tadi Bapak Ibu bilang tuh, Tuhan akan menghancurkan dunia yang lama. Karena terlalu brengsek orang-orangnya. Terlalu berdosa. Dan itu ada ayatnya juga. Matius 24, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, ini lagi-lagi jenis sastra apokaliptik. Jadi bukan cuma kitab Wahyu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca Matius 24, kitab Daniel, dan ada beberapa lagi. Kalau ceritanya kayak begini-begini, jangan dibayangin, oh iya Pak berarti nanti at the end of the day akan ada peristiwa diangkat dan ada yang ditinggal. Kalau Bapak Ibu sangat yakin itu terjadi, saya mau nanya perihal Matius 24. Bapak Ibu yang sudah menikah, ya, dan pasangannya masih ada, belum meninggal, saya mau nanya, akhir zaman yang akan diangkat siapa, yang ditinggal siapa? Suami atau istri? Saya mau tanya. Ya. Dua-duanya Pak diangkat karena kami sehidup semati. Oke lah. Adik kakak Bapak Ibu punya saudara? Berdua, bertiga ya. Kira-kira yang akan diangkat dan yang akan ditinggal Bapak Ibu atau adik kakak Bapak Ibu? Hah? Kok enggak? Orang yang percaya. Jadi kalau adik kakak itu dipercaya, diangkat semua. Matius 24. Alkitab kita masih sama ya. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Harus sesuai dengan imannya. Yang mana yang percaya? Yang satu apa yang kedua? Jadi kalau 2, ini kan kisahnya nggak terlalu jelas adik kakak atau bukan. Tapi Bapak Ibu nih dalam satu keluarga, yakin diangkat semua? Bisa. Bisa ada yang ditinggal di dunia? Bisa. Nah kalau disuruh milih, kira-kira Bapak Ibu pengen diangkat apa ditinggal? Diangkat semua ke yang adalah langit baru itu. Tapi tadi ke bumi baru aja nggak mau ya. Taman Holis dekat situ loh. Nah, lagi-lagi sangat berhati-hati membaca soal ini, ya. Ternyata, ya, boleh nggak kita mengandai-andai itu terjadi demikian di akhir zaman? Boleh. Tapi, nah, sesimpel saya bertanya di bacaan Matius ini nggak terlalu jelas yang diangkat. Apakah yang imannya kuat? Tidak ada penjelasan sama sekali. Yang ditinggal apakah yang jarang ke gereja? Ya. Ini Bapak Ibu nih saya mau nanya, rajin nggak ke gereja? Rajin Pak. Pernah bolong nggak ke gereja? Pernah. Nah kira-kira gara-gara bolong itu saudara akan ditinggal apa diangkat? Nah bingung kan? Tergantung bolong ke gerejanya berapa kali. Kalau bolongnya dalam setahun 2 kali ya diangkat. Bahkan perbuatan. Sehingga bingung ya. Kalau kita ditanya tuh bingung. Nih Tuhan standarnya apa sih?
Nanya pendeta juga saya bingung jawabnya. Apakah yang majelis yang diangkat, yang jemaatnya ditinggal kan gitu. Jangan-jangan yang jemaat lebih rajin ya Pak? Oh enggak ya? Dan nggak tahu saudara-saudara. Saudara nanya saya cuman hamba Tuhan. Saya ditanya, Pak standarnya apa? Enggak tahu. Nah, jangan-jangan mungkin bukan harus begitu ceritanya. Ada juga satu pengajaran atau teologi yang disebut left behind. Bukan diangkat tapi ditinggalkan. Nah, orang tidak percaya justru diangkat. Orang percaya justru ditinggal. Dan Allah gak menghancurkan dunia, tetapi Allah memperbarui dunia. Saya nawarin, ya ini mah tawaran, boleh enggak boleh. Saudara mau yang tadi rapture teologi yang diangkat apa yang ditinggal? Dua-duanya, tergantung yang enak yang mana Pak. Emang dasar manusia ya. Oh, wah itu double. Naik turun ya. Pak saya mau diangkat dulu. Ah nggak enak di bawah turun lagi. Ini lucu ya kayak drama. Nah saudara-saudara, disitulah sebetulnya kita bisa tertawa karena mungkin kita juga dulu terlalu banyak ditakuti oleh akhir zaman. Sekarang ini kita bisa ketawa loh. Karena apa? Karena mungkin akhir zaman memang tidak semengeri yang kita bayangin. Tadi saya nanya, Bapak Ibu mau gak ketemu Tuhan Yesus 5 menit lagi? Mau. Selama ini kita doa gak kelihatan Tuhan Yesusnya. Kitab suci mengatakan kita akan bertemu muka dengan muka. Mau. Lah film-film kita kenapa begitu ngeri ya akhir zaman? Akhir zaman itu kan juga ketika kita bertemu muka dengan muka kan dengan Tuhan Yesus. Itu kan akhir zaman juga katanya Alkitab. Maka saudara-saudara, bahkan Wahyu itu menegaskan begini. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru apa? Turun dari sorga. Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Yerusalem yang baru itu apa? Turun dari sorga. Dan Allah berkemah. Bapak Ibu yang tadi mau diangkat, jadi mau diangkat enggak? Enggak jadi ya. Lah Tuhannya ada di bawah. Bapak Ibu diangkat, di sorga kok kosong. Jadi bahasa Sundanya apa? Selisipan ya. Tuhan angkat saya mau ketemu Tuhan. Tuh diangkat. Nah Tuhannya turun. Kosong tuh, sepi. Sepi. Makanya tadi bener Oma. Lihat dulu kalau nggak ada Tuhan saya turun. Kalau boleh nawar begitu. Nah maka saudara-saudara, saya mau mengatakan begini. Ternyata memang kita sudah terlalu ditakuti memang. Soal kisah akhir zaman. Karena mungkin filmnya begitu, tujuannya kan itu film. Iya tapi ini benar-benar Alkitab, iya benar itu dari Alkitab. Tinggal kita cara membacanya. Dan bagi saya semua film tentang akhir zaman cukuplah dinikmati. Nggak usah wah ini nih akhir zaman. Termasuk peristiwa di dunia ini. Wah COVID nih bentar lagi kiamat. 3 tahun loh, udah mau 4 tahun kita lewat. Iya memang kita berduka ada keluarga yang meninggal. Tapi toh enggak juga kan kiamat. Dunia ini tidak hancur. Iya Pak udah mulai ada perang Palestina, di Ukraina dan sebagainya. Iya tapi dunia kan enggak hancur. Jadi itu tanda akhir zaman. Itu bukan akhir zaman yang sesungguhnya. Maka begini saudara-saudara. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku Tuhan menjadikan segala sesuatu itu baru. Ini yang terkenal, akulah alfa dan omega, awal dan akhir. Nah membaca kata alfa dan omega ini juga harus hati-hati. Kitab Pengkhotbah mengucapkannya begini. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah apa? Dari awal sampai akhir. Nah maka harus dibedain nih. Jangan bayangin Tuhan itu adalah alfa, nanti dia akan datang lagi apa? Terakhir. Maka tadi hindari kedua kali. Kenapa? Karena sebenarnya
Sekarang nih di tengah Bapak Ibu Allah lagi bekerja nggak? Lagi bekerja. Iya Pak, tapi masih ada banyak orang jahat. Ya itu urusan manusia. Tapi kita percaya dalam bahasa iman kita apapun gereja saudara. Allah itu bekerja. Iya kok kenapa ada bencana, ada orang jahat. Itu manusia memilih jahat. Allah tidak mungkin lagi ngebentuk, oh ibu ini calon pengantin. Tahu pengantin ya? Calon bom bunuh diri. Enggak mungkin Allah membentuk orang untuk jadi orang yang akan membawa bom dan membunuh orang. Tidak, itu pilihan manusia. Enggak mungkin gini, Tuhan bikin jadi dunia yang baik. Ntar gue datang lagi oh ini jelek nih gue hancurin. Bas, ganti langit yang baru dan bumi yang baru. Enggak. Dia memperbarui. Maka caranya begini, cara berpikirnya saudara-saudara adalah ada alfa dan omega, awal dan akhir. Ada kitab Kejadian yang kita baca, pada mulanya Allah menciptakan langit, ya, langit itu bumi belum berbentuk dan sebagainya. Dan Allah di ujung Allah mengatakan Allah melihat segala sesuatunya itu baik. Dan itulah yang kita ingat soal Advent pertama. Ketika anak manusia itu datang di Bethlehem dan akan datang lagi. Kapan dan bagaimana tidak ada yang tahu, bahkan anak pun tidak. Kan begitu kitab ya. Malaikat tidak, bahkan sang anak itu tidak. Yang tahu cuman sang bapa. Jadi Bapak Ibu kalau ada nih pendeta Yosafat di YouTube, sebentar lagi tanggal sekian akan kiamat. Jangan percaya. Pendeta, profesor, doktor, Yosafat, MTH, doktor dan sebagainya. Tahun depan akan kiamat. Jangan percaya. Mau profesor kayak gimana pun tidak akan ada yang tahu. Cuman yang tahu Bapak. Paling mentok itu orang cuma bisa prediksi. Paling mentok. Ngeramal. Itu paling mentok. Saya di sekolah teologi juga nggak diajarin Bapak Ibu. Oh ini ada perang, nah nanti kamu ya di gerejamu khotbah, bentar lagi akan kiamat. Enggak begitu caranya. Kita dibekali, ini disebut tanda-tanda zaman. Tapi akhir zamannya enggak begini. Maka itulah yang kemudian kita menghayati Allah itu enggak pernah meninggalkan dunia ini. Enggak pernah nih, saya bikinlah bumi dan segala ciptaannya. Nanti Tuhan akan datang lagi, diganti lagi. Bukan. Karena bukan begitu cara berpikirnya. Dia berpikir dan dia disebut Immanuel. Tahu arti kata Immanuel ya? El yang Imanu. Imanu itu ada di tengah-tengah kita. Kalau ada di tengah-tengah kita, maka dia gak pernah pergi sebenarnya. Dia ada dalam hidup kita. Amin. Nah, oleh karena itu saudara, dia mengatakan gini, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Nah, kata baru di sini disebut kainos. Itu superior to old, the latest. Beda dari sebelumnya. Nah, kata ini, kaina, itu dalam bahasa Yunani, itu ada kata juga neos. New dalam bahasa Inggris. Nah, kaina ini beda dengan new. Kaina dengan new, kaina kalau disebut aku melihat dan menjadikan segala sesuatunya baru. Tuhan itu mengatakan gini, kamu tuh kan Bapak Ibu berdosa, saya berdosa. Nah Tuhan akan membuat kita baru. Bukan Bapak Ibu diganti sama orang yang baru, bukan. Tapi new in kualitas. Jadi kualitas hidup Bapak Ibu itu diubah jadi manusia baru. Bukan diganti, oh nanti akhir zaman ada Yosafat baru tuh. Kayak gimana, lebih ganteng, bukan itu. Yang sekarang mah jelek misalnya. Yang sekarang jelek apa ganteng? Oh makasih ya. Tapi saya nggak punya 100, saya nggak mau minjemin 100 ya. Nah neos, new itu cuman beda waktu. Kayak gini saya jelasin, mungkin lebih akan jelas. Kalau neos, kalau saudara minum air mineral, beli aqua apapun itu akan sama. Cuma bedanya apa? Masanya, kadaluarsanya, ya isinya ya sama.
Ya, air putih. Cuman yang ini baru dibikin, mungkin saudara beli yang produksi tahun berapa. Nah itu Neos, wujudnya masih air. Sama, cuman dia lebih baru. Ya. Nah, kainos yang Tuhan maksud, aku akan menjadikan segala sesuatunya baru tuh kayak gini. Kertas yang diancur-ancur, disobek itu bisa jadi tempat tisu, apapun. Motor yang biasa tuh, motor biasa ya. Kalau saudara modifikasi bisa jadi motor yang aneh-aneh. Mobil yang aneh. Tapi basicnya motor sebenarnya, mobil. Nah itu kainos. Isinya baru, kualitasnya lebih bagus. Saudara-saudara ini asli atau bukan? Ini siapa? Mah kalau nggak tahu keterlaluan nih, nanti diculik loh. Pak Soekarno, ini asli atau bukan? Ini asli foto atau apa nih? Ini nggak asli? Yakin? Coba lihat dulu. Ya, ini adalah wax lilin. Ya, kita tahu Madame Tussauds ada museum di mana orang itu dibuat dari lilin. Jadi ini bukan Soekarno lagi foto gitu, bukan. Ini memang lilin. Ya, lilin. Ya, disebutnya lilin yang dibentuk presisi banget, lekukannya, tingginya, bahkan ukuran dada dan sebagainya. Ini dari lilin. Kalau lilin di rumah kita cuma buat apa? Mati lampu. Enggak, udah pakai lilin ya. Sekarang pakai lampu tembak. Nanti malam kudus tuh nyanyi. Nah, di tangan orang yang hebat, lilin itu bisa jadi patung yang mirip banget sama aslinya. Kainos. Diubah kualitasnya. Kalau lilin di tangan kita cuma buat menerangi, jadi api begitu ya. Di tangan orang hebat, lilin itu bisa jadi patung yang mahal banget. Yang hebat dan mirip banget. Nah itulah saudara-saudara, maka mungkin teologi akhir zaman kita gak usah terlalu serem lah. Hidup ini udah susah ya Bapak Ibu, gak usah dibikin ngeri-ngeri. Bolehlah kita menghayatinya gini, oke kalau begitu akhir zaman bagi saya percaya Tuhan itu gak mungkin menghancurkan dunia yang jelek ini. Dunia yang sudah hancur oleh manusia bukan oleh Allah ya. Manusia yang serakah ngambilin alam dan sebagainya, tapi Tuhan itu tidak mungkin menghancurkan. Kalau dia menghancurkan, dia nggak setia dengan janjinya sejak kejadian air bah. Tidak akan ada lagi air bah, lalu muncul pelangi. Nah itu janji Tuhan. Kalau ada banjir itu bukan karena Tuhan, tapi karena apa? Karena gotnya mampet sama sampah. Sampah itu yang bikin siapa? Manusia bukan Tuhan. Tidak akan ada air bah, itu janji Tuhan. Kalau Bapak Ibu bayar utangnya lupa janji kalau bayar utang, Allah kira-kira akan lupa nggak sama janjinya? Enggak, itu mah manusia. Kalau punya utang lupa bayar itu manusia. Tuhan kalau udah bilang A, dia akan A, nggak akan dia lupa dengan janjinya. Maka saudara-saudara, bolehlah dua hal saya mau mengakhiri renungannya begini. Allah itu menciptakan dunia ini baik. Dan dia tidak pernah akan menghancurkannya. Dia mencintai saudara dengan saya sejelek-jeleknya dan seganteng-gantengnya saudara. Dunia ini buruk, ya. Tetapi dia tidak pernah akan punya rencana menghancurkannya. Dia memperbarui. Yerusalem yang baru itu turun dari sorga. Dan dia tinggal di tengah-tengah manusia kita. Dan terakhir, kalau begitu saudara harus mau sering diperbarui. Kalau hal-hal baru jangan anti. Aduh saya gak bisa nih ibadah online. Ya belajar. Oh saya gak bisa ini, saya udah tua, belajar. Namanya lagi diperbarui, dibikin lebih bagus. Diperbarui gak mungkin dibikin lebih jelek. Dan itulah akhir zaman. Jadi kapan Pak akhir zaman? Bapak Ibu mau diperbaruinya kapan? Sekarang, akhir zaman sekarang. Mau nggak? Masih mikir lagi? Ya maulah, harus mau gitu. Tuhan saya mau diperbarui, ya inilah akhir zaman. Akhir zaman tuh bukan entar. Kalau saudara percaya Immanuel, sekarang ada Tuhan. Iya, Tuhan perbarui saya, akhir zaman. Saya diganti jadi manusia yang baru.
Manusia lama saya yang malas ke gereja, bla 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 bla, diganti yang baru. Tiap hari, tiap saat harusnya akhir zaman. Kita nggak berpikir lagi nanti Pak, tahun sekian, jam sekian. Bukan, sekarang saudara harus siap diperbarui dan mau. Siap berarti sekarang? Bumi baru, langit baru, nggak takut lagi? Enggak ya? Tapi udah tulis warisan ya? Takutnya kan kesian anak cucu ya, lalu kita meninggalkan cuma bikin susah misalnya. Enggak, bukan begitu. Kalau akhirnya kita meninggal, kita cuma bisa bilang gini, Tuhan dalam hidup saya sudah bersyukur, sudah mau diperbarui. Maka kapanpun Tuhan memanggil saya siap. Saudara tidak siap meninggal, itu karena mungkin saudara dalam hari-harinya memang belum berubah. Makanya dari sekarang berubah. Jadi 5 menit lagi meninggal, ya minimal udah 5 menit berubah. Ya kan kita nggak ada yang tahu, tiba-tiba mati. Makanya jangan nunggu entar Pak, entar lah nih, ini bentar lagi akhir zaman, ya udah saya berubah. Sekarang berubah, karena sekarang itu adalah akhir zaman. Akhir di mana manusia lama kita harus ditinggalkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akhiri renungan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan, mengingatkan kami betapa tiap waktu kami harus diperbarui, meninggalkan manusia lama kami. Karena kami percaya dalam hidup kami ada Engkau di tengah-tengah kami. Ubah kami Tuhan, jika kami masih berkeras hati, masih sekadar menunggu, biarlah sejak saat ini kami memulai terus untuk menjadi baru, menjadi lebih baik, menjadi manusia yang lebih berguna, menjadi berkat bagi banyak orang. Pulihkan kami, barui kami Tuhan, bahkan barui dunia kami yang mungkin Engkau sedih melihatnya, semakin hari semakin rusak oleh keserakahan manusia. Tetapi Tuhan pulihkanlah, setidaknya kami dalam hidup kami tidak semakin merusak dunia ini. Maka Tuhan, kami serahkan hidup kami untuk selalu setiap saat diperbarui dan hidup di dalam pembaruan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah kita bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih Pak Gembala Pak Pendeta untuk firman telah disampaikan pada pagi hari ini. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang Bapak Ibu yang bertugas untuk maju ke depan.
Ya, sebelum kita memberikan persembahan kita, saya undang Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan, firman yang telah kami terima Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan, apa yang kami lihat bisa menjadi rema dan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya apa yang kami berikan bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya juga mengundang Bapak Ibu Majelis untuk menyampaikan warta pada minggu ini. Dilanjutkan dengan doa syafaat. Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, segenap majelis, hamba Tuhan dan jemaat GKI Bandung mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Yosafat Simatupang dari GKI Sudirman. Terima kasih Pak untuk firman-Nya yang mengajak kita untuk lebih berpikir. Biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita dan pegangan di dalam kehidupan kita. Lalu warta yang pertama dari Komisi Sekolah Minggu, Komisi Anak, nanti hari ini tanggal 10 Desember pukul 1 siang akan diadakan Natal Komisi Anak dan PPA Pelangi Pemulihan. Ya. Jam 1 siang kalau mungkin Bapak Ibu ada cucu, ada anak-anak yang bisa menghadiri, boleh silakan datang untuk mengikuti Natal Sekolah Minggu pada hari ini. Kemudian Natal Komisi Youth dan PPA Pelangi Kasih akan diadakan pada hari Sabtu 16 Desember 2023 pukul 4 sore. Tempat di gereja dan pembicara Bapak Yusa Setiawan. Bagi Bapak Ibu yang punya putra-putri usia remaja bisa untuk mendorong anak-anaknya untuk bisa hadir di dalam Natal Komisi Youth. Lalu dari sekretariat, bahwa ibadah Minggu 24 Desember 2023 akan dilaksanakan 1 kali pukul 8 pagi. Ya. Tanggal 24 akan dilaksanakan 1 kali pukul 8 pagi. Nah, pada hari itu akan dilaksanakan perjamuan kudus, baptisan kudus, penyerahan anak. Mohon bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang ingin menyerahkan anak-anaknya bisa menghubungi sekretariat atau Bapak Pendeta Elfren. Dan penyerahan anak tanggal 24 Desember itu bagi Bapak Ibu yang mengikuti penyerahan anak bisa mengisi formulir dilengkapi dengan akte kelahiran dan pas foto 3x4 2 lembar. Foto anaknya ya, bukan foto orang tuanya. Lalu untuk info lebih lanjut, menghubungi sekretariat dan Ibu Valen, Ibu Siska juga. Lalu baptisan dan CD, berikut nama-nama calon baptis dan CD yang akan dilaksanakan pada Minggu 24 Desember. Yang pertama, Yeriko Sastra Siahaan, baptis. Yang kedua, Rantilian Wauma, baptis. Kemudian Tasya Risela, baptis. Lalu Septiani Caroline Borosik Sagala, baptis. Lalu Christopher Rafael, baptis. Ayulia Cailia Febrianis Sinurat Sidi. Dan ini ada dari majelis juga. Setelah dilakukan evaluasi dalam rangka mendukung pertumbuhan rohani Youth GKMI Bandung, ibadah Youth akan kembali diadakan setiap minggu pagi. Direncanakan ibadah dapat dimulai dan dilaksanakan mulai bulan Januari 2024. Oleh karena itu, gereja akan mempersiapkan ruangan sebagai sarana ibadah untuk kenyamanan ibadah. Ruang youth akan dipasang sekat apabila dana dipasang sekat. Adapun dana yang diperlukan sebesar 51 juta. Mohon dukungan dari jemaat sekalian dan Bapak Ibu yang terbeban dengan
proyek ini bisa mentransfer ke rekening GKMI atau mungkin bisa ya Pak Haryono dimasukkan ke amplop-amplop ya. Boleh amplop persembahan, kalau mungkin nggak ada, saya nggak punya m-banking, saya nggak harus repot ke ini, masukkan aja ke amplop ya. Semoga Tuhan memberkati dan ini boleh dilaksanakan secepatnya. Lalu Natal Umum GKMI Bandung, Natal Umum GKMI Bandung akan dilaksanakan pada Senin 25 Desember pukul 8 pagi. Pembicara Bapak Pendeta Elfren, temanya kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Lalu ibadah tutup tahun pada hari Minggu 31 Desember 2023 akan dilaksanakan 1 kali ibadah juga jam 8 pagi. Itu hari Minggu 31 ya. Jadi sekali ibadah. Lalu yang terakhir buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun, yang pertama Ibu Budia Stuti tanggal 12 Desember, Saudara Sandi Matius King Manurung tanggal 13 Desember, Saudara Jessica Natalia Nababan 14 Desember, Ibu Rita Limbong 15 Desember. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Saya juga mengundang Bapak Ibu pendoa syafaat untuk membawakan syafaat pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, Kau sudah menyertai. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, Kau terima sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terlebih kebenaran firman Tuhan juga yang sudah kami dengarkan ya Tuhan, kami diingatkan kembali supaya kami boleh terus Tuhan dan mau untuk diperbaharui ya Tuhan, karena Engkau datang ke dunia ini Tuhan karena begitu kasih-Mu kepada kami. Ampuni kami Tuhan, sering sekali kami Tuhan berdosa di hadapan Tuhan dan sesama kami. Biarlah kami semua ya Tuhan semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Manusia lama kami semakin diperbaharui ya Tuhan, supaya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa, karena Engkau menciptakan kami ke dunia ini dengan tujuan yang mulia. Biarlah karakter Kristus yang menjadi karakter kami, pikiran Kristus yang menjadi pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yosafat Simatupang ya Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih kami disegarkan kembali. Kau mengurapi terus hamba-Mu ini yang melayani jemaat di GKI Sudirman ya Tuhan, bahkan mungkin di tempat-tempat lain. Biarlah Tuhan terus memakai hamba-Mu ini dengan luar biasa, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dibawa kepada Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Elfren Sitompul yang saat ini sedang melayani di Gereja Ekumenis Sulaiman ya Tuhan. Engkau yang memberkati, mengurapinya supaya boleh menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat yang di sana ya Tuhan. Kau pakai juga hamba-Mu ini bersama ibu dan anak mereka Tuhan, untuk boleh menggembalakan jemaat-Mu GKMI Bandung di tempat ini, sehingga melalui pelayanan beliau Tuhan sekeluarga, nama Tuhan yang dipermuliakan dan jemaat Tuhan boleh merasakan kasih yang dari Tuhan, membawa jemaat Tuhan lebih mengenal Kristus. Terima kasih untuk setiap kami yang sudah hadir saat ini Bapa. Kami sangat percaya mungkin kami tadi datang dengan berbagai macam persoalan ya Tuhan, tetapi dengan kebenaran firman yang sudah kami dengar, kami boleh menjadi kuat karena kami memiliki pengharapan di dalam Kristus. Engkau yang menjadi jawaban bagi kami Tuhan atas setiap persoalan yang kami hadapi. Biarlah hati kami selalu tertuju kepada Tuhan, karena pertolongan kami hanya datang dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih untuk setiap anak-anak kami ya Tuhan yang sedang studi. Mungkin saat ini mereka ada yang sudah melakukan ujian akhir semester, ataupun yang sedang, bahkan yang akan Tuhan. Kami doakan supaya mereka tetap diberi kesehatan, kekuatan, kepintaran yang daripada-Mu, sehingga anak-anak kami boleh berhasil. Mereka boleh berprestasi juga dimanapun mereka bersekolah, dimanapun mereka kuliah ya Tuhan. Berkati para dosen dan guru-guru mereka. Kami mengucap syukur juga untuk serangkaian perayaan Natal yang sudah berlangsung, bahkan yang akan berlangsung untuk Natal sekolah minggu nanti ya Tuhan, beserta PPA Pelangi Pemulihan akan diadakan jam 1 siang. Kami berdoa supaya setiap
anak-anak Tuhan boleh sehat, guru-gurunya juga sehat ya Tuhan. Terlebih kami mohon juga supaya cuaca cerah dan tidak menghalangi anak-anak untuk boleh datang merayakan Natal pada siang nanti Tuhan. Juga untuk perayaan Natal Youth di hari Sabtu Tuhan, Kau yang memberkati. Kami rindu generasi penerus, generasi muda ini Tuhan. Mereka bertumbuh imannya Tuhan, boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia ini Bapa. Dan kami sangat merindukan Tuhan perayaan Natal yang diadakan di mana saja Tuhan di bulan Desember ini. Bukan hanya sekedar celebration ya Tuhan, tapi benar-benar ada hikmat yang diambil Tuhan, ada kasih yang mengalir terus di hati kami, memampukan kami untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau supaya mereka diselamatkan. Karena itu tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan di akhir tahun 2023 ini Tuhan. Kami mohon kesehatan, kekuatan, pimpinan yang daripada-Mu. Terlebih akhir-akhir ini yang cuaca ekstrim Tuhan, terkadang panas, kadang hujan ya Tuhan, supaya kami diberi daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, di mana tahun depan ya Tuhan di bulan Februari akan ada pesta demokrasi. Kami berdoa supaya bisa berjalan baik dan lancar Tuhan, dijauhkan dari segala kerusuhan ya Bapak, supaya berjalan dengan aman dalam perlindungan Tuhan. Kau pakai juga Tuhan setiap aparat yang berjaga-jaga Tuhan, supaya mereka melakukan tugasnya dengan baik. Dan kami merindukan Tuhan pemimpin negara kami ini yang benar-benar pilihan-Mu, yang takut akan Kau ya Tuhan, yang membawa bangsa kami untuk lebih baik lagi Tuhan, supaya terjadi pemulihan ekonomi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, masih banyak yang perlu kami doakan Tuhan untuk seluruh anak-anak-Mu yang melayani, baik ibadah pagi juga nanti ibadah siang. Tuhan yang mengurapi, memberkati semuanya ya Tuhan. Apa yang mereka lakukan itu semua guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami alaskan doa ini atas nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah berita Advent kedua minggu ini. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan menutup ibadah kita ditutup dengan pujian kepada Allah berpuji. Saudara-saudaraku, kita sudah mendengarkan pesan iman melalui pemberitaan firman tadi. Marilah kita pulang ke dalam tugas dan panggilan kita masing-masing. Sambil mengingat akan firman-Nya, hiduplah dalam damai sejahtera dan lakukanlah cinta kasih, keadilan, dan kebenaran setiap hari. Karena Tuhan telah datang untuk menyelamatkan kita. Terimalah berkat Tuhan Allah sumber pengharapan, memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.
Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.